Adik-adik hari ini udah pada mandi belum? Udah mau siap ibadah belum? Semoga semuanya udah mandi, sudah sarapan, dan sudah siap ibadah. Yuk kita mulai ibadahnya. Shalom adik-adik, sebelum beribadah, mari sama-sama kita berdoa dulu yuk. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau berkumpul bersama-sama, memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua ya Bapa. Ibadah ini Tuhan, kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sama-sama kita ibadah yuk. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyi satu buah lagu lagi. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, 1, 2, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2
Waktunya untuk mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Ucapkan terima kasih. Libur sekolah tiba. Bersama-sama dengan orang tuanya, Tini dan Tono siap pergi berlibur sekaligus mengunjungi kakek dan nenek. Ketika Tini dan Tono sedang bersama dengan kakek di kebun, Tini merengek minta mainan ranting pohon pada kakek. Tetapi kakek sedang bekerja mencabut singkong, lalu berkata, "Tono, tolong buatkan mainan dari ranting untuk Tini ya." Tono segera membuat mainan dari ranting kering yang lucu. Setelah itu, Tono memberikan pada Tini. Bukannya senang, tapi Tini cemberut dan berkata, mainan apa ini? Aku tidak mau, ini jelek." Ia kemudian melemparkan mainan itu ke tanah. Tono sedih karena mainan yang ia buat dibuang Tini. Tetapi ia memilih untuk menikmati kegembiraan menangkap kupu bersama-sama di kebun. Nenek datang membawa gerobak untuk mengangkut singkong. Lalu Tono bercerita bahwa tadi Tini ngambek. Nenek menasehati, "Tini, tidak boleh begitu ya. Tono sudah berusaha membuatkan mainan untuk kamu. Meski tidak suka, kamu harus berterima kasih dulu." Nah, sekarang yuk kita baca apa kata Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul 24 ayat 3. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Ketika meminta sesuatu, lalu mendapatkan, tetapi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tentu kita sedih. Tetapi tidak boleh marah-marah. Tuhan senang dengan kita yang tahu berterima kasih. Yuk, supaya ingat, sama-sama kita ulangi. Ku terima sesuatu, ku ucapkan terima kasih. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom adik-adik. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga adik-adik sehat ya, juga dengan mama papanya. Oh iya adik-adik, adik-adik pernah nggak ketemu dengan teman-teman ketika mereka ditolong adik-adik lalu mereka tidak bilang terima kasih? Ya, kalau pernah ya udah biarin aja ya, karena Pastor Dev juga sering kok ngalamin kayak gitu. Nah, di dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kedua dikatakan gini, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama." Jadi rupanya firman juga sudah memberitahu kepada setiap kita adik-adik bahwa di akhir-akhir zaman ini gitu ya, manusia itu akan hidupnya, kalau bahasanya Pastor Dev tuh semau gue gitu ya, nggak penting orang lain gitu. Jadi rupanya firman memberitahu kita bahwa akan ada orang-orang yang berperilaku tidak tahu terima kasih, tidak pernah mengucapkan terima kasih ketika mendapatkan pertolongan dari orang lain.
Nah, adik-adik nggak boleh kayak gitu ya. Ketika ada orang-orang yang menolong adik-adik, adik-adik harus bilang, terima kasih ya Om, terima kasih ya Pak Guru, terima kasih ya temanku. Gitu adik-adik. Adik-adik nggak boleh jadi orang yang nggak tahu diri ya. Karena dalam kehidupan ini kita harus bersosialisasi. Sehingga kita juga tidak hidup sendirian. Orang yang bersosialisasi pasti mempunyai banyak teman, mempunyai banyak sahabat. Nah, karena mempunyai banyak sahabat dan juga mempunyai banyak teman, ketika adik-adik memerlukan pertolongan, pasti ada salah satu dari teman-teman adik-adik yang akan membantu adik-adik. Nah, ketika mereka membantu adik-adik, adik-adik harus mengucapkan terima kasih buat bantuannya. Gitu ya adik-adik. Ya, jangan seperti Tini ya, yang tidak tahu berterima kasih ketika Tono memberikan atau membuatkan sebuah mainan kepada dia. Ya, walaupun mainan itu tidak disukainya, harusnya dia mengucapkan kata terima kasih kepada Tono. Ya, demikian apa yang bisa Pastor Dev bagikan pada saat ini. Tuhan memberkati adik-adik. Shalom. Halo adik-adik, waktunya memberi persembahan. Yuk kita ajak papa mama untuk bantu aku memberi persembahan. Papa mama, aku ingin memberi persembahan. Gimana ya caranya? Kita ajak papa mama untuk scan QRIS yang ada di layar. Kalau sudah, yuk kita memberi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa dulu seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Mama, Papa, kita dampingi si kecil yuk untuk berdoa bersama. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah hari ini. Miss Fia senang sekali adik-adik boleh ikut bernyanyi bersama, memuji dan menyembah nama Tuhan. Sampai ketemu lagi di video minggu depan. Dadah, happy Sunday, God bless you.